Tuhan, salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita seluruh sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya sapa kita dengan kasih Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan. Biarlah kiranya segala pujian, pengagungan dan penghormatan, rasa syukur kita persembahkan bagi Yesus, kepala gereja yang sungguh mengasihi kita. Kasih rahmat kemurahan Tuhan yang terus masih melimpah-limpah hingga sampai pada pagi siang hari ini, di tengah-tengah ibadah kita, ibadah yang pertama yang boleh terselenggara pada hari ini. Kiranya Tuhan melimpahi kita dengan segala anugerah, berkat, bahkan pertolongannya. Kita merayakan hari raya Pentakosta pada minggu yang lalu, sekaligus juga ya, dalam perjanjian baru sejalan dengan hari pencurahan Roh Kudus. Saya sudah terangkan ya bagaimana ya hari Pentakosta itu adalah salah satu hari raya penting bagi umat Tuhan ataupun orang Israel. Ya saudaraku, bahkan juga sampai pada hari ini. Ya ada 3 hari raya penting mereka. Ya sekalipun mungkin masih banyak hari raya yang selalu mereka harus rayakan. Tetapi ada 3 hari raya yang wajib mereka harus kembali ke Yerusalem. Dimanapun mereka berada, dimanapun mereka merantau. Kalau 3 hari raya ini, hari raya roti tidak beragi atau Paskah, hari raya panen ataupun hari raya 7 minggu, itulah yang disebut dengan hari raya Pentakosta, dan juga hari raya Pondok Daun ataupun hari raya Sukot. Ya, itu mereka wajib pulang ke Yerusalem untuk merayakannya. Ya, kita sudah melihat bagaimana Tuhan mencurahkan Roh Kudus pada waktu hari raya Pentakosta ataupun hari raya 7 minggu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita masih akan memperhatikan firman Tuhan ya mengenai Roh Kudus, pekerjaan Roh Kudus, tetapi saya memberikan tema kecilnya bagi kita ya, yaitu berjalan di bawah tiang awan. Ya, ini yang menjadi temanya. Ya, berjalan di bawah tiang awan dan tiang api. Ya, tiang awan dan tiang api. Ini dikutip dari Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai kepada ayat 22. Kita juga nanti akan melihat ayat-ayat kelanjutan ya, yang mendukung, baik juga Keluaran 14 ayat 19 sampai kepada ayat 20, maupun juga nanti dalam Bilangan pasal 9 ayat 15 sampai kepada ayat 23. Ya, tetapi kita akan melihat terlebih dahulu dari kitab Keluaran pasal 13 ayat 21 sampai 22, tapi boleh kita baca dari ayat 20, ya kita awali supaya kita melihat bagaimana umat Tuhan berjalan di bawah tiang awan dan tiang api. Silakan ayat 20. Demikian firman Tuhan. Ya. Demikianlah mereka berangkat dari Sukot dan berkemah di Etam, di tepi padang gurun. Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka, sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Terus. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu. Iya, puji Tuhan. Saudara yang terkasih, perjalanan bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, adalah juga menggambarkan perjalanan rohani umat Tuhan atau gereja Tuhan dari kehidupan dunia ini ke kota Yerusalem yang baru. Sebagaimana bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Mesir, demikian juga kita orang-orang percaya dibebaskan dari perbudakan dosa. Bangsa Israel berjalan keluar dari Mesir melalui kuasa korban Paskah dengan tanda darah yang ada pada pintu atau ambang pintu setiap rumah mereka, sehingga mereka diselamatkan dari kutuk ataupun penghukuman tulah yang ke-10, dan mereka keluar dari Mesir
seperti itu juga kita dibebaskan, dimerdekakan melalui korban Paskah, yaitu anak domba Paskah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Haleluya. Melalui darahnya kita ditebus, melalui darahnya kita dibebaskan dari kutuk dosa dan akibat dosa. Nah, selanjutnya perjalanan bangsa Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan melewati padang gurun selama 40 tahun. Juga menggambarkan bagaimana perjalanan kita setelah kita dimerdekakan dari dosa, setelah kita ditebus, setelah kita diselamatkan, perjalanan rohani kita sampai ke kota Yerusalem yang baru juga tidak terlepas dari tuntunan pimpinan Tuhan. Kalau dulu bangsa Israel mereka dituntun dipimpin oleh tiang awan dan tiang api, maka hari ini kita dituntun dipimpin oleh Yesus dan Roh Kudus. Amin. Haleluya. Maka di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang pertama sampai kepada ayatnya yang kedua, Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat di Korintus, dikatakan bahwasanya nenek moyang kita berada di bawah perlindungan tiang awan, tiang api. Bahkan mereka semua telah dibaptis, baik di dalam laut, baptisan air, maupun juga di dalam awan yang melambangkan baptisan Roh Kudus. Jadi bangsa Israel berjalan di bawah tiang awan dan tiang api. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, setelah mereka keluar dari Mesir, sampailah mereka di tepi laut Teberau. Maka tentara-tentara Mesir dan juga Firaun masih mengejar dari belakang. Dan hampir mendapati bangsa Israel di tepi laut Teberau. Musuh sudah datang dari belakang. Musuh sudah menghadang dari belakang. Yang tadinya tiang awan, tiang api itu ada di depan, sekarang tiang awan itu bergerak ke belakang. Maka tiang awan itu ada di antara tentara Mesir dengan orang-orang Israel menjadi tembok perlindungan. Kuasa Roh Kudus itu menjadi tembok perlindungan terhadap maut, terhadap celaka, terhadap kematian bagi orang-orang percaya. Amin. Jadi kalau di Keluaran 13 ini dikatakan bangsa Israel itu berjalan pada siang hari dalam perlindungan tiang awan, sedangkan pada malam hari mereka diterangi oleh tiang api sehingga mereka bisa berjalan siang dan malam. Maka ketika mereka berhadapan dengan musuh, ketika mereka berhadapan dengan maut, ketika mereka berhadapan dengan celaka, maka tiang awan itu bergerak ke belakang untuk menjadi tembok perlindungan. Pada pasal yang ke-14, pasal 14, saya kutip sebentar dari ayat 19. Demikian. Ya, atau dari ayat 18 boleh. Maka orang Mesir akan mengetahui Ya. bahwa akulah Tuhan Ya, terus. apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, Terus. keretanya dan orangnya yang berkuda. Ya, lanjutkan. Kemudian bergeraklah malaikat Allah Ya. yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Tadinya malaikat Allah itu berjalan di depan tentara Israel, terus. Lalu berjalan di belakang mereka. Lalu berjalan di belakang mereka. Terus. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu Demikian berdiri di juga belakang dengan mereka. tiang awan itu bergerak dari depan mereka ke belakang. Lalu berdirilah tiang awan itu di belakang orang Israel. Ya, ayat selanjutnya 20. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Demikianlah tiang awan itu berdiri bagaikan tembok antara tentara Mesir dengan orang Israel, menjadi tembok perlindungan. Coba terus.
Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, Ya, maka malam itu lewat, terus. sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain Ya, semalam-malaman itu. iya, sehingga tentara-tentara Mesir tidak dapat melihat. Ya, bangsa Israel yang sedang mereka kejar. Mereka tidak bisa melihat bangsa Israel yang hendak mereka bunuh. Mereka tidak bisa melihat bangsa Israel yang hendak mereka tarik kembali ke Mesir. Sebab ada tembok perlindungan tiang awan. Saudara yang terkasih, tadi saya mengawali tiang awan dan tiang api menunjuk kepada pribadi Yesus dan Roh Kudus. Ini yang memimpin, yang menuntun perjalanan. Saya kaitkan sebentar dalam perjanjian baru. Di dalam perjanjian baru, Yesus sendiri berkata seperti itu. Bahwasanya kamu akan dipimpin oleh roh kebenaran. Apabila roh itu memenuhi kamu, ya, maka ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Itu kan Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Apabila ia datang, yaitu Roh Kudus, roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memimpin kamu di jalan yang benar. Dia akan menuntun kamu di padang gurun dunia yang sedang kamu jalani, yang sedang kamu lintasi ini. Yohanes 16 ayatnya yang ke-13. Tetapi apabila ia datang, Terus, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. maka ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ya, roh itu akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Terus. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, Ya, terus. tetapi segala sesuatu yang didengarnya, Ya. itulah yang akan dikatakannya, Ya. dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Iya, dan Roh Kudus itu akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang yang belum kamu pahami. Kalau hal-hal yang akan datang itu sifatnya mencelakakan, merusak, menghancurkan, maka roh itu akan mencegah. Kalau sesuatu yang akan datang itu adalah musuh yang akan mencelakakanmu, maka ia bagaikan tembok perlindungan. Haleluya. Coba saudara bayangkan perjalanan bangsa Israel. Bangsa Israel yang berjalan keluar dari Mesir itu kan penuh dengan kelemahan. Kenapa saya katakan penuh dengan kelemahan dan keterbatasan? Yang pertama, mereka belum tahu berperang. Karena mereka tidak pernah berperang. Ya, karena sekian ratus tahun mereka ada di Mesir, mereka menjadi budak. Budak. Jadi taunya hanya kerja. Taunya hanya kerja. Kerja keras, kerja berat. Mereka tidak tahu berperang dan tidak punya senjata. Baru yang kedua, mereka dalam perjalanan itu, mereka membawa semua harta bendanya. Ternaknya dibawa, domba-dombanya dibawa, keluarganya dibawa. Bukan hanya laki-laki, tidak. Tapi ada perempuan-perempuan, mungkin juga yang tua, yang jompo, yang lansia, ikut di situ. Yang bayi juga ada ikut di situ. Mereka menggiring semua, keluarganya digiring. Ternak-ternaknya dan keluarga ternaknya pun ikut digiring. Ini kan pergumulan. Sementara dari belakang datang Firaun bersama dengan tentara-tentaranya, lengkap dengan perlengkapan perang. Dengan kereta perang. Dalam kondisi terbatas, lemah, musuh datang. Bukankah kita juga sering mengalami hal yang sama? Saat rohani kita lemah, kondisi rohani kita lemah, apalagi kita baru-baru bertobat, baru-baru lahir baru, biasanya tantangan paling banyak.
Ketika kita baru-baru lahir baru, begitu kita bersemangat, apalagi baru penuh dengan Roh Kudus, ya, oh di situ biasanya tantangan lebih banyak. Sama dengan apa yang dialami bangsa Israel. Tetapi tiang awan, tiang api yang tadinya ada di depan menuntun, memimpin mereka dalam perjalanan beralih ke belakang. Lalu menjadi tembok perlindungan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Dalam perjalanan hidup kita ini, maut selalu mengejar. Dosa selalu mengejar. Setan selalu mengejar. Celaka selalu mengejar. Tanpa kita sadari, saudara, dalam perjalananmu saja kadangkala di jalan raya itu, maut, celaka maut itu mengejarmu. Tetapi kalau ada tiang awan, tiang api, maka ia menjadi tembok perlindungan bagi kita. Amin. Tanpa kita sadari, celaka maut yang mengejar kita dari belakang, ada tembok perlindungan bagi kita. Itulah tiang awan. Saudara yang terkasih, Tuhan memberikan kepada bangsa Israel tiang awan dan tiang api untuk menuntun mereka dalam perjalanan di padang gurun. Kenapa? Karena di padang gurun mereka tidak tahu jalan. Jalan itu mereka belum pernah lalui. Belum pernah. Apalagi dulu kan beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan sudah ada Google Map toh. Ya kan? Dulu Musa belum pakai Google Map. Belum. Kadangkala sekarang aja pakai Google Map masih mau salah. Masuk kanan katanya. Belok lagi kanan. HP lubang doh. Sama kadangkala Maxim saja mau sering begitu. Yang pesan di sini, Maximnya lurus ke sana. Kadang yang pesan di sana, Maximnya datang kemari. Maximnya yang salah, Google Map-nya yang membodoh-bodohi, atau di mana kesalahannya? Jadi kadang-kala dia mutar-mutar, bensinnya habis. Ya, kasihan juga kan. Tapi saya mau sampaikan, bangsa Israel dulu dalam perjalanan belum tahu di mana jalannya. Apalagi padang gurun yang begitu luas. Ini mau kemana, enggak tahu. Karena itu Tuhan memberikan kepada mereka tiang awan, tiang api ini untuk menuntun. Sama seperti kita. Setelah kita lahir baru, dibebaskan dari dosa, kita penuh dengan sukacita, kita penuh dengan kebahagiaan, kelanjutannya kemana? Memang tujuan kita sorga. Tetapi bagaimana kita melangkah ke sorga, kita bingung. Apakah cukup dengan ibadah-ibadah seperti ini kita langsung masuk sorga? Tanpa mengalami pembaharuan karakter? Apakah cukup dengan doa-doa kita masuk sorga? Tanpa kita bertekun di dalam ibadah kita? Tanpa kita melibatkan diri dalam pelayanan? Tanpa kita mengerti, memahami kebenaran? Tentu tidak. Karena itu Tuhan memberikan tiang awan dan tiang api. Bicara tentang tiang api, itu menunjuk kepada pribadi Yesus. Jadi kalau dulu tiang api itu, saudaraku, tiang awan itu kalau malam dia, waktu gelap, itu berubah menjadi tiang api. Sehingga bisa menerangi. Baik perkemahan orang Israel maupun juga perjalanannya. Tiang api itu begitu tinggi dan begitu besar. Dan juga memberikan kehangatan ya, bagi mereka yang ada di perkemahan. Itu sangat menerangi. Itu melebihi lampu sorot. Jadi sekali lagi, tiang api itu menerangi di waktu kegelapan.
Dan itu melambangkan menuju kepada pribadi Yesus. Karena itulah Yesus berkata begini dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-12. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Akulah yang menerangi dunia yang gelap. Dan Yesus ungkapkan itu di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 12 ada latar belakangnya. Di pasal yang ke-7 itu tepatnya pada hari raya Pondok Daun. Jadi ada kaitannya dengan hari raya Pondok Daun. Yesus berkata, akulah terang dunia. Yesus bagaikan memproklamirkan, dialah terang yang sejati. Dialah terang yang sesungguhnya. Dialah yang menerangi kegelapan dunia. Kalau dulu menerangi perjalanan bangsa Israel itu adalah tiang api. Dan yang melindungi mereka dari panas terik pada siang hari adalah tiang awan yang melambangkan Roh Kudus. Dan juga menjadi tembok perlindungan ketika musuh menghadang, ketika maut, ketika celaka itu mengejar, menjadi tembok perlindungan. Saudara yang terkasih, Yesus berkata, akulah terang dunia. Ada dasar. Di pasal yang ke-7, kalau kita pelajari Injil Yohanes, di pasal yang ke-7 itu tepatnya pada hari raya Pondok Daun. Saya kutip sebentar. Ya, dalam Yohanes pasal yang ke-7, ya, kita boleh melihat ya, dari ayatnya yang ke-3 saja. Demikian. Ya, lihat perikopnya dulu. Yesus pergi ke Yerusalem untuk hari raya Pondok Daun. Iya. Jadi karena hari raya Pondok Daun, Yesus pergi ke Yerusalem. Saya sudah terangkan wajib. Ya, harus ke Yerusalem 3 hari raya penting. Ya, ayat 3 saja mulai. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, ya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, ya, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. terus. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, Ya, jika ia mau diakui di muka umum. ya, Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, terus. tampakkanlah dirimu kepada dunia. Maka saudara-saudara Yesus, adik-adiknya yang lahir dari Maria dan Yusuf, mengatakan kepada Yesus, oh ini hari raya besar. Ya, pergilah ke Yerusalem, pergilah ke bait suci, perlihatkan dirimu. Ya, supaya dunia mengakuimu. Tetapi saudara-saudaranya berkata seperti ini, ya bukan dengan tulus, enggak. Wah, ya, saudaraku. Karena saudara-saudaranya juga, ya awalnya belum percaya. Enggak yakin aku kau nabi. Ya, enggak yakin aku engkau Mesias. Enggak yakin aku engkau Tuhan. Ya. Jadi sebenarnya saudara-saudaranya enggak yakin, kurang percaya. Jadi ini disuruh, pergilah perlihatkan dirimu. Ya bukan karena tulus, enggak. Coba terus dulu. Ayat 5. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Saudaranya sendiri pun enggak percaya. Jadi kalau saudara pun bertobat sungguh-sungguh, melayani sungguh-sungguh, cinta Tuhan sungguh-sungguh, ada banyak saudara-saudaramu tidak percaya, ya itu sama seperti Yesus. Haleluya. Ya, jangan kecil hati. Jangan kecil hati. Kalau engkau memang betul-betul sudah bertobat, sungguh-sungguh melayani Tuhan, cinta Tuhan, ya. Tetapi saudara-saudaramu juga belum yakin, ya belum yakin aku. Ya, ya. Masa kau sintua di gereja GBU CM? Ya, masa kau pelayan di sini? Enggak yakin aku. Saudara yang terkasih, Yesus pun mengalami. Ini pada hari raya Pondok Daun. Nah sekarang saya ajak kita perhatikan, lompat saja. Ayat 14. Waktu pesta itu sedang berlangsung, terus. Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Ya, jadi waktu pesta itu berlangsung, biasanya hari raya Pondok Daun ini harus dirayakan 7 hari. Berapa hari? 7 hari. Ya, hari pertama ya
itu perayaan kudus. Artinya, saudaraku, ibadah penuh. Hari pertama. Baru hari kedua itu pesta, sukacita. Hari ketiga dan seterusnya. Demikian. Hari raya Pondok Daun. Nanti kita melihat, saudaraku, kenapa mereka merayakan hari raya Pondok Daun, itu ada dua maksud, tujuannya. Yang pertama-tama, hari raya Pondok Daun itu biasanya dirayakan setelah semua selesai panen. Itu di akhir panen. Panen buah-buahan sudah selesai. Ya, kalau ada yang punya pohon ara, buah aranya sudah selesai. Kalau ada kueni, ya masa kueninya sudah selesai. Ya, kalau ada durian, apel sudah selesai. Ya, zaitun sudah selesai. Bahkan juga yang lain-lain sudah selesai panennya. Jadi biasanya perayaan hari raya Pondok Daun itu di akhir panen. Bukan di awal. Ya, kalau di awal panen itu namanya hari raya 7 minggu. Pentakosta. Ya, tetapi hari raya ya, Pondok Daun itu dirayakan di akhir panen. Selesai panen. Baru yang kedua, hari raya Pondok Daun itu juga, ya saudaraku, sebagai peringatan, sebagai kenangan, ya, bahwasanya bangsa Israel dulu pernah keluar dari Mesir di padang gurun 40 tahun, mereka tinggal di pondok-pondok ataupun di kemah-kemah atau di gubuk-gubuk yang dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Maka di hari raya Pondok Daun, mereka selama 7 hari itu, mereka harus membuat pondok-pondok kecil, gubuk-gubuk kecil. Dan mereka tinggal di situ. Mereka bagaikan berkemah di situ. Mereka tinggalkan rumahnya, lalu mereka tinggal di gubuk-gubuk kecil itu. Demikian terjadi juga pada zaman Yesus. Dan ada tradisi orang Israel, orang Yahudi. Ketika mereka tinggal di pondok-pondok itu, mereka membuat pelita yang tinggi. Dalam tradisi orang Yahudi, saya melihat dalam sejarah, itu ada sekitar 22 meter. Ya. Lalu para Lewi, orang-orang muda dari suku Lewi, nanti akan naik tangga untuk mengisi minyaknya. Dan sumbunya itu dibuat dari pakaian bekas para imam. Ya. Jadi ketika orang Yahudi merayakan itu selama 7 hari, ada api, ada pelita yang tinggi, yang melambangkan tiang api yang pernah menuntun bangsa Israel dalam perjalanan 40 tahun di padang gurun. Mengingat itu, mengenang itu. Jadi mereka nanti fokus. Setiap malam mereka nanti berpesta, mereka bernyanyi, mereka bersuka cita. Setiap malam selama 7 hari. Maka setelah perayaan itulah Yesus memproklamirkan, akulah terang yang sesungguhnya. Akulah terang dunia. Nenek moyang kita, nenek moyangmu, Israel dulu di padang gurun dituntun oleh tiang api pada malam hari. Sekarang kamu merayakan hari raya Pondok Daun dengan membuat pelita yang tinggi. Tetapi ingatlah, akulah terang yang sesungguhnya, kata Yesus. Haleluya, haleluya. Akulah yang dapat menerangi seluruh kegelapan dunia. Akulah yang dapat menerangi setiap hati yang gelap. Akulah yang dapat menerangi dan membuka pikiran setiap pikiran manusia yang gelap. Haleluya. Itu yang mau disampaikan oleh Yesus. Maka ketika tiba hari raya Pondok Daun, saudara-saudaranya berkata, pergilah ke perayaan itu. Perlihatkan dirimu. Walaupun itu bukan dengan ketulusan. Tetapi Yesus pergi juga. Ya. Dan dikatakan pada waktu pesta itu,
Yesus masuk ke bait suci. Ya. Tidak berhenti sampai di situ, pasti ada kelanjutannya. Ya. Di ayat 37, 38 dikatakan, pada puncak perayaan itu. Ya. Pada puncak perayaan itu. Apa kata Yesus? Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Terus. Yesus berdiri dan berseru, Ya. barang siapa haus, Ya. baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Terus. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, Ya. dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di ayat 39 yang dimaksudkannya aliran air hidup adalah Roh Kudus. Ya. Jadi pada puncak perayaan hari raya Pondok Daud itu, Yesus berkata, barang siapa yang haus, mari terimalah, alamilah kuasa Roh Kudus. Lalu di pasal yang ke-8 tadi kita sudah membaca di ayat 12. Setelah perayaan itu, dia memproklamirkan, akulah terang dunia. Akulah tiang api yang sesungguhnya. Akulah pelita yang tinggi yang ditaruh dibuat oleh bangsa Israel untuk menerangi kegelapan. Jadi orang Israel merayakan hari raya Pondok Daud itu dengan dua makna. Makna yang pertama tadi adalah akhir panen, puncak panennya. Saya sampaikan beberapa hari yang lalu dari Ulangan pasal 16. Bahwasanya ada 3 hari raya wajib dirayakan oleh bangsa Israel dan mereka harus pulang ke Yerusalem. Sekalipun masih banyak perayaan-perayaan lain. Contohnya seperti hari raya Purim, hari raya pendamaian, hari raya peniupan sangkakala atau serunai. Ya saudara, bahkan juga hari raya yang lain. Tapi ada 3 yang wajib. Mereka harus kembali. Hari raya Paskah ataupun roti tidak beragi, sama itu dengan hari raya buah sulung. Ya. Ini kalau kita pelajari dalam kitab Imamat. Baru yang kedua adalah hari raya panen atau hari raya 7 minggu. Itu sama dengan Pentakosta. Baru yang ketiga adalah hari raya Pondok Daud. Ini mengingat perjalanan bangsa Israel yang dituntun oleh tiang awan dan tiang api. Saya kutip sebentar kitab Imamat. Ya, kitab Imamat kita perhatikan dulu sebentar. Dalam kitab Imamat pasal 23, saya ajak kita melihat dimulai dari ayatnya yang ke-33 saja. Ayat 33 saja. Demikian firman Tuhan. Ya. Tuhan berfirman kepada Musa, Ya. katakanlah kepada orang Israel begini, Terus. pada hari yang ke-15 bulan yang ke-7 itu, ada hari raya Pondok Daun bagi Tuhan, Iya. 7 hari lamanya. Berapa hari? 7 hari. Namanya hari raya Pondok Daun. Saudara boleh lihat ini di pasal 23 ini. Di situ perikopnya hari-hari raya. Ada beberapa hari-hari raya di sini. Ayat 4, inilah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. Hari-hari pertemuan kudus yang harus kamu maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Ya, yang pertama itu ayat 5. Dalam bulan yang pertama pada tanggal 14 bulan itu pada waktu senja ada Paskah bagi Tuhan. Paskah. Baru setelah Sabat, di hari pertamanya itu ayat 9 sampai 10 harus ada yang namanya buah sulung. Ya. Atau coba ayat 9 sampai 10. Saya mau kasih tunjuk dulu sebentar.
Tuhan berfirman kepada Musa, Ya, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada terus, mereka, ya, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu terus, dan kamu menuai hasilnya, ya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari hasil penuaianmu pertama kepada imam. dari penuaianmu kepada imam, ya, Dan imam itu haruslah menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, terus, supaya Tuhan berkenan akan kamu. ya, Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat itu. sesudah, ya, kalau untuk sekarang ini, sesudah Sabat hari apa? Bagi kita? Minggu. Ya, Minggu. Yesus bangkit pada hari Minggu sebagai buah sulung. Yang pertama, bangkit dari antara orang mati. Tangkap ya? Ya, Yesuslah buah sulung itu. Maka selalu ada perayaannya. Paskah dan juga buah sulung. Nah, terus lompat saja ayat 15. Kemudian kamu harus menghitung Hmm, mulai dari hari sesudah Sabat Sesudah itu, Sabat itu, yaitu Minggu untuk kita sekarang. Pada waktu perayaan buah sulung itu. Terus, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. harus ada genap 7 minggu. Setelah 7 minggu, baru ada namanya perayaan Pentakosta. Terus, Sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh, ya, kamu harus hitung 50 hari. 50 hari terus. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ya, itulah yang disebut dengan hari raya Pentakosta. Hari yang ke-50. Ya. Itulah yang dirayakan oleh bangsa Israel dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Ya. Dan disitulah ketepatan Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus kepada orang percaya. Maka dalam perjanjian baru Pentakosta itu dikaitkan dengan hari pencurahan Roh Kudus. Ya, tetapi tidak hanya itu saja. Nah, kalau kita lihat ayat 23, 24, di situ ada hari raya peniupan serunai ataupun hari raya napiri, sangkakala. Lalu di ayat 25 sampai kepada ayat 27, di situ ada namanya hari raya pendamaian. Tetapi hari raya peniupan sangkakala atau napiri dan hari raya pendamaian tidak wajib harus datang ke Yerusalem. Tidak wajib. Hanya ada 3 yang wajib. Yaitu Paskah, Pentakosta, dan hari raya Pondok Daun. Itu wajib. Kalau yang lain tidak wajib. Apalagi sudah di dalam perjanjian baru. Maka kita tidak wajib ya, ziarah ke Yerusalem. Haleluya. Saudara enggak wajib umroh. Nah, tapi gereja wajib penuh dengan Roh Kudus. Wajib hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Amin. Itu. Jadi kalau dulu orang Israel 3 hari raya itu wajib. Enggak boleh tidak. Supaya mereka dipelihara Tuhan, supaya mereka diberkati Tuhan. Nah, tadi kita sudah membaca ayat 33 dan 34. Selanjutnya ada namanya hari raya Pondok Daun. Iya, kenapa mereka merayakan ini? Ayat 35. Pada hari yang pertama haruslah ada pertemuan kudus. Harus ada pertemuan kudus, ibadah kudus terus. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan berat. Ya, jangan melakukan pekerjaan berat kalau mau ibadah. Supaya jangan saudara perpanjang-panjang. Ya. Kalau mau pertemuan kudus, kalau mau ibadah yang kudus, jangan melakukan. Iya. Maka ingatlah dan kuduskanlah. Ngamalo besude memang. Iya. Kenapa jangan melakukan pekerjaan keras supaya jangan? Iya. Pagajak kamu merohamu. Iya. Kita lanjutkan. Terus.
7 hari lamanya kamu harus mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Terus. Dan pada hari yang ke-8 kamu harus mengadakan pertemuan kudus. Iya, terus. Dan mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Iya, terus. Itulah hari raya perkumpulan. Ya. Janganlah kamu melakukan sesuatu pekerjaan Ya, berat. diulang lagi, jangan melakukan pekerjaan berat. Ya. Di awal hari pertama jangan, karena itu pertemuan kudus. Lalu rayakanlah itu selama 7 hari. Lalu hari yang ke-8 kembali lagi melakukan ibadah kudus. Jangan juga melakukan pekerjaan yang berat. Supaya jangan, ya, saudara perpanjang terus. Terus 37, Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan. terus. Yang harus kamu maklumkan sebagai hari pertemuan kudus. Untuk mempersembahkan korban api-apian kepada Tuhan. Terus. Yaitu korban bakaran dan korban sajian. Ya. Korban sembelihan dan korban-korban curahan. Ya. Setiap hari sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Ya, bayangkan. Jadi selalu ada korban-korbannya. Paskah ada korbannya. Hari raya 7 minggu ada. Ya, hari raya peniupan sangkakala, ya, ada. Hari raya pendamaian ada. Hari raya pondok daun juga ada korban-korbannya. Jadi setiap perayaan-perayaan selalu ada korbannya. Ya, tidak berhenti sampai di situ, masih lanjut. Karena ibadah itu selalu ditandai dengan korban. Terus. Belum termasuk hari-hari sabat Belum Tuhan. termasuk hari-hari Sabat. Sabat itu sekali sebulan. Hah? Oh, sekali seminggu. Iya. Berarti sekali seminggu wajib juga. Ya. Maka jangan datang hanya Natal dan Paskah. Ya. Tiap minggu Sabat. Ini jadi tidak heran kalau bangsa Israel itu dipelihara Tuhan loh sampai hari ini. Nenek moyangnya adalah orang-orang yang beribadah. Mulai dari Abraham, Isa, Yakub adalah orang-orang yang beribadah. Tidak heran kalau dipelihara Tuhan. Bukan hanya ekonominya, tidak. Tetapi juga kepintarannya. Sampai hari ini. Bagaimana Tuhan juga melindunginya. Bangsa yang kecil, jumlah penduduknya tidak seberapa. Wilayahnya sudah banyak direbut. Sekarang tinggal sedikit. Tetapi tidak pernah mengalami kekalahan dengan siapapun. Kenapa? Ada tiang awan, tiang api yang melindunginya. Amin. Ini. Kalau ada perlindungan yang ajaib, yang luar biasa. Mungkin pekerjaanmu sederhana. Ekonomimu tidak seberapa, gajimu tidak seberapa. Tapi kalau ada perlindungan yang hebat itu, engkau akan tetap terpelihara sampai Maranatha. Amin. Kemampuan kita menjaga diri kita, kemampuan kita menjaga keluarga kita, kemampuan kita menjaga kesehatan kita terbatas. Gimana lah mau menjaga kesehatan, mau puding. Gaji pun sekian kalau sudah dibagi-bagi ini. Ya, untuk 1 porsi bakso pun gak ada sisanya. Boro-boro mau puding. Ya, gimana mau sehat? Ya, tapi saya mau sampaikan, pelindungmu adalah pelindung yang ajaib. Kadangkala kita sakit bukan karena kurang gizi. Kelebihan. Kita sakit bukan karena kurang makan, kebanyakan makan. Karena kebanyakan makanlah kolesterol, kebanyakan makanlah asam urat, kebanyakan makanlah darah tinggi, kebanyakan makanlah gula. Iya kan? Ya. Kalau udah selesai makan, kalau udah bergerak. Ya, supaya jangan numpuk gulanya dan kolesterolnya. Ini enggak siap banget. Tapi mau sampaikan saudaraku, pelindung umat Tuhan itu hebat.
Saudara bayangkan di padang gurun dipelihara Tuhan. Hanya dengan roti manna. Hanya dengan roti manna. Enggak ada bangsa Israel yang mengeluh asam lambung. Enggak ada. Enggak ada yang mengeluh kolesterol. Enggak ada. Hebat tiang awan, tiang api itu memberikan perlindungan. Kita kembali. Imamat pasal 23. Ini belum termasuk hari-hari Sabat kata. Terus lanjutkan dulu. Atau segala korban nazarmu atau segala korban sukarelamu Iya. yang kamu hendak persembahkan kepada Ya Tuhan. ini belum. Ya, jadi korban perayaan itu beda dengan korban Sabat. Beda juga dengan korban najar. Ini korban najarnya nggak pernah. Perpuluhannya nggak pernah, sukarelanya nggak pernah, najar pun nggak pernah, apalagi. Pokoknya segala korban nggak pernah. Yang namanya berkorban selalu menghindar. Tapi rindu, aku di sepanjang hidupku, bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku di. Iya, gimana caranya? Gimana caranya? Kalau saya baca ini, bagaimana ya? Tuhan kok bisa memelihara umatnya? Mereka wajib persepuluhan. Mereka wajib korban kalau perayaan-perayaan. Kita perayaan Natal, kita kumpul yuk korban yuk. Ya untuk apa? Ya kita mau buat perjamuan kasih dari kita untuk kita dan oleh kita. Berapa? Sekian. Mahal kali. Kok ngono? Bangsa Israel setiap perayaan itu ada korban-korban. Belum lagi korban sabatnya. Setiap sabat. Ya, belum lagi sukarelanya. Ini korban apa? Sukarela. Kalau sukarelanya, serelanya aja lah, seikhlasnya aja. Ya, berapa? Ya nggak usah ikutlah. Ya, itu relanya. Itu ikhlasnya. Kau kan karena banyak nyawa berkatmu. Aku kan terbatasnya. Mana Philadelphia? Oke, Philadelphia. Apa kaitannya Philadelphia? Philadelphia dengan agape beda. Agape itu apa? Loh, anak sekolah. Apa arti kasih agape? Kasih terdiri dari satu. Hah? Agape siombing. Apa arti agape? Hah? Kasih kepada Tuhan. Apa artinya? Loh. Kasih kepada Tuhan. Kasih agape itu apa artinya? Itu kasih yang tidak menuntut balas. Philadelphia, kasih persaudaraan. Ya, beri supaya itu Philadelphia. Jadi kalau kita mau berPhiladelphia, kasih aku makan bakso supaya aku kasih aku bakso. Dan harusnya dimulai dari kita. Ku kasih kau makan bakso supaya nanti kau kasih aku makan bakso. Ku tolong kau supaya kau tolong aku. Aku setia kepadamu, hai mempelaiku, supaya engkau juga setia kepadaku. Itu kasih Philadelphia. Jangan pinjam lawangmu. Enggak ada uangku. Enggak ada Philadelphiamu. Loh. Matius pasal 7. Buatlah kepada orang
sebagaimana engkau inginkan diperbuat kepadamu. Itu Philadelphia. Ya, itu kesimpulan hukum Taurat. Ayat berapa itu? 12 ya? Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Ya. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Iya, itu kesimpulannya. Saudara boleh baca itu nanti dalam terjemahan sederhana dan terjemahan sehari-hari. Jadi kalau orang mau buat kepada kita, kita buat dulu. Kalau orang ingin dia murah hati kepada kita, kita duluan. Kita ingin orang lain membantu kita, bantu dulu. Itu namanya Philadelphia. Kalau suami ingin istrinya setia, setia dulu. Amin. Kalau istri ingin suaminya setia, istri setia dulu. Amin. Kalau suami ingin istrinya mengasihimu, ya, saudara mengasihi dulu. Kalau saudara ingin orang lain murah hati kepadamu, saudara murah hati dulu. Maka kan ada istilah orang berkata begini, apalagi orang Batak. Nah adong dosinuan asa, adong takuo. Jadi kita buat dulu, kita yang tanam dulu benih itu supaya ada yang kita tuai. Itu namanya Philadelphia. Ya. Jadi Philadelphia, kasih persaudaraan Philadelphia, bagi dong. Ya. Pinjam dong. Ini tahun 2026 sudah dihapuskan pinjam meminjam, nggak ada Philadelphia. Itu Philadelphia. Kecuali kalau agape. Agape kita memberi tanpa menuntut balas, tanpa mengharapkan imbalan. Ini supaya makin mengerti apalagi anak-anak sekolah. Mohon ditanya, kasih terdiri dari 1, 2, 3. Nanti masuk CCA lagi. Oh iya kemarin. Aduh. Kita kembali kepada Imamat pasal 23. Tuhan menuntut korban-korban. Bukan karena Tuhan serakah. Tetapi adalah jalan Tuhan memberkati. Memelihara. Baik dalam perayaan-perayaan selalu ditandai dengan sahabat-sahabat. Bahkan lebih lagi. Ada namanya korban sulung. Ada namanya korban sukarela. Ada namanya korban najar. Dan seterusnya. Dan perayaan hari raya Pondok Daun ini. Ya, coba kita kembali. Dalam ayat yang keberapa tadi? 39, 40. Ayat 40 saja. Kembali Imamat 23 ayat 40. Ya. Pada hari yang pertama kamu harus mengambil buah-buah dari pohon-pohon yang elok. Ya, terus. Pelepah-pelepah pohon-pohon kurma. Terus. Ranting-ranting dari pohon-pohon yang rimbun. Ya. Dan dari pohon-pohon gandarusa. Terus. Dan kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu 7 hari lamanya. Ya, jadi buah-buah yang terbaik itu hasil panen itu nanti dibawa. Mereka akan nikmati itu bersama-sama. 7 hari mereka berpesta. 7 hari loh. Kita 2 jam saja berpesta habis semua. Kalau bangsa Israel 7 hari pestanya. Kita 1 hari pestanya. Susah kali mengumpulkan dananya. Israel 7 hari. 7 hari. Ini enggak ketolongan.
Terus 41. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Ya, Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. ya, Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya. ya. Berapa kali dalam setahun? 7 hari. 7 hari. Nanti tahun depan rayakan lagi. Tahun depan, saudara bayangkan 40 tahun di padang gurun. 4 kali 7. Itu masih hari raya pondok. Belum Paskah. Belum hari raya 7 minggu atau Pentakosta. Ya. Jadi mereka itu selalu berpesta, selalu merayakan dengan bersuka cita. Ya. Jadi mereka merayakan hari raya pondok daun itu di akhir panen. Ya. Di akhir panen. Ya. Mereka kumpulkan hasil yang terakhir. Lalu mereka nanti akan nikmati itu dengan berpesta. Lalu mereka ambil ranting-ranting dari pohon, mereka ambil daun-daun palem, mereka buat gubuk-gubuk kecil. Lalu mereka tinggal di gubuk-gubuk kecil itu selama 7 hari. Mereka berpesta, mereka bersuka cita. Itu di ayat berikutnya. Ya, di ayat berikutnya. Di Ya. dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal Di 7 dalam hari lamanya. pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Walaupun rumahnya bagus kayak istana, kalau sudah hari raya pondok daun wajib tinggal di pondok. Ini bagaikan retreat mereka, retreat rohani. Mereka berkemah di situ. Walaupun mungkin rumahnya bagus, kamarnya bagus, fasilitasnya bagus, tetapi harus mereka tinggalkan itu. Mereka tinggal di kemah-kemah itu, di pondok-pondok itu. Itulah yang disebutkan dengan Sukkot. Dalam bahasa Ibraninya. Ya, itu disebutkan dengan perayaan Sukkot. Sukkot itu gubuk kecil. Jadi mereka tinggal di situ. Selama 7 hari. Mereka berpesta, bersuka cita. Kalau malam hari mereka menyalakan pelita yang tinggi itu. Ya mereka bernyanyi-nyanyi memuji-muji Tuhan. Coba terus, lanjutkan dulu. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Ya, Supaya diketahui oleh keturunanmu. ya. Bahwa aku telah menyuruh orang Israel tinggal di dalam pondok-pondok. Nah perhatikan, apa tujuannya? Supaya keturunanmu tahu bahwasanya aku menyuruh Israel tinggal di pondok-pondok selama aku menuntun mereka sesudah keluar dari tanah Mesir. Jadi kenapa mereka merayakan hari raya pondok daun? Mengingat Tuhan pernah membiarkan bangsa Israel 40 tahun di padang gurun tinggal di pondok-pondok atau kemah-kemah. Dan mereka diterangi oleh tiang api pada malam hari. Dilindungi oleh tiang awan pada siang hari. Sebagai tanda bentuk perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Amin. Jadi dari ayatnya yang ke-33 sampai ayat 41. Makna daripada hari raya pondok daun itu adalah pengumpulan hasil panen yang terakhir. Baru ayat 42 sampai 44 mengenang, mengingat Israel pernah 40 tahun di padang gurun. Mereka tinggal di kemah-kemah, di pondok-pondok. Ya. Mengenang nenek moyang mereka pernah hidup dalam penderitaan. Ya. Mereka tidak menetap. Tidak ada jaminan kecuali mereka mau dituntun oleh Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ya, supaya umat Tuhan mengingat bagaimana perjalanan mereka dulu, bagaimana penderitaan mereka dulu, bagaimana kesusahan mereka dulu, walaupun mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Kita perlu dituntun oleh firman dan roh. Kita perlu berjalan dalam tuntunan firman dan roh. Kita perlu berjalan dalam tuntunan Yesus dan Roh Kudusnya supaya kita tetap mengingat
Dari mana Tuhan mengangkat kita, di jalan mana Tuhan menggiring kita, bagaimana Tuhan melindungi dan memelihara kita, sampai Tuhan memberkati kita. Haleluya. Kadangkala orang banyak lupa diri. Lupa masa lalunya. Lupa perjalanan yang pernah dia lalui. Lupa dia penderitaan yang pernah dia alami. Ketika kita lupa dengan penderitaan yang pernah kita alami, jalan yang sulit yang pernah kita jalani, kita bisa menjadi sombong. Ketika Tuhan memberkati kita. Tetapi kalau kita mengingat, kita akan berkata, Tuhan, semua karena anugerah. Tuhan, semua ini tersedia karena berkat-Mu, pertolongan-Mu. Itu yang Tuhan mau ajarkan kepada umat. Maka sebagus apapun rumah-rumah mereka, Tuhan berkata, selama 7 hari, engkau harus tinggal di kemah, di pondok-pondok, di gubuk-gubuk. Mereka buat ranting-ranting, mereka buat daun-daun sebagai atap penutup. Mereka tinggal di situ. Tuhan mau ajarkan kepada mereka, jangan lupa, engkau pernah berjalan di padang gurun, dalam kekurangan, dalam keterbatasan, dalam pergumulan. Tapi hari ini engkau diberkati. Engkau bisa mengumpulkan panenmu sampai ke akhirnya. Karena Tuhan menyertai dan melindungi. Haleluya. Itu yang Tuhan mau sampaikan. Maka sampai tadi kepada ayatnya yang ke-43. Ya, supaya keturunanmu mengetahui. Ayat 44. Demikianlah Musa menyampaikan kepada orang Israel firman tentang hari-hari raya Ya. yang ditetapkan Tuhan. Iya. Dan itu diajarkan. Bagaimana mereka harus menghargai, menghormati hari-hari raya yang Tuhan sudah tetapkan. Semua hari raya itu harus dirayakan. Tapi ada 3 yang wajib, mereka harus kembali ke Yerusalem. Dan semua hari raya itu punya makna. Punya tujuan. Tuhan punya maksud di situ. Termasuk Paskah. Bagaimana Tuhan menyelamatkan umat. Termasuk Pentakosta. Termasuk juga hari raya Pondok. Tuhan mau ingatkan. Bagaimana penderitaan umat. Tapi mereka bisa sampai ke tanah Kanaan, tanah perjanjian. Mereka diberkati. Mereka mendapat milik pusaka karena Tuhan yang menuntun. Tetapi saudara, ada kelemahannya. Walaupun Tuhan memberikan tiang awan, tiang api menuntun mereka. Justru mereka memberontak. Tidak mau dipimpin oleh tiang awan, tiang api itu. Kita Yesaya 63 ayat 10, 11 sampai kepada ayatnya yang ke-14. Ketika mereka tidak mau dipimpin, dituntun oleh tiang awan, tiang api itu, akhirnya mereka binasa. Ketika mereka binasa, ketika mereka dalam pergumulan, dalam penghukuman, ya, akhirnya mereka berseru dan bertanya, di manakah dia? Rohnya yang menuntun kita. Di manakah dia, penggembala kambing domba? Musa, gembala yang menuntun kita. Dalam kekuatan Tuhan, dalam pertolongan Tuhan, dalam tuntunan tiang awan, tiang api. Mereka dihukum karena pemberontakan mereka. Coba dari ayat 10. Tetapi mereka memberontak dan mendukakan Roh Kudusnya, Terus maka ia berubah menjadi musuh menjadi mereka, musuh mereka. dan Terus. ia sendiri berperang melawan mereka. Iya, terus. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, Iya. zaman Musa hambanya itu, Zaman Musa hambanya itu terus. di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut Hmm? bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Iya, terus. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Iya, di mana? Iya. Dia Tuhan yang menaruh Roh Kudusnya di hati mereka terus.
yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, Terus. yang membelah air di depan mereka Ya. untuk membuat nama abadi baginya, Ya. yang menuntun mereka melintasi samudra raya, Terus. seperti kuda melintasi padang gurun. Terus. Mereka tidak pernah Mereka tersandung. tidak pernah tersandung sepanjang mereka mau dituntun. Memang Tuhan tempatkan Musa sebagai pemimpin. Tetapi ingat tadi dalam ayatnya yang ke-12. Di mana Tuhan tempatkan Musa? Sebelah kanannya. Yang saya mau sampaikan, saudaraku, dengan demikian, siapakah yang menuntun mereka sebenarnya? Tuhan sendiri. Maka kehadiran tiang awan, tiang api itu, kalau kita melihat nanti dalam kitab Bilangan, bagaimana tiang awan, tiang api itu hadir di bait suci. Dan itu menjadi penentu. Apakah mereka berkemah, apakah mereka berjalan. Tiang awan, tiang api itu penentu. Demikian halnya dengan kita. Kalau firman dan Roh Kudus itu berdiam di dalam kita. Bukan hanya hadir saja, tapi berdiam. Saya sampaikan dalam KKR di Tanjung Uncang, tempat Pak Marpau kemarin. Ya, kalau Yesus dulu hanya hadir di bait suci. Tetapi di akhir zaman ini, di perjanjian baru ini, ya, Roh Kudus itu berdiam. Bukan hanya hadir, tapi berdiam. Seperti saudara berdiam di rumah saudara masing-masing. Di situ saudara beraktivitas, di situ saudara istirahat, di situ saudara makan, di situ saudara melakukan aktivitasmu. Termasuk berdoa, bersekutu, dan lain sebagainya. Roh Kudus itu ingin berdiam di hidup kita. Sebab kita inilah bait sucinya. Amin. Ya, kalau ia berdiam, dia mau menuntun, memimpin hidup kita. Bergerak atau berhenti tergantung kepada pimpinannya. Sama seperti bangsa Israel. Mereka kalau bergerak, itu tergantung kepada tiang awan, tiang api. Kalau tiang awan, tiang api itu naik, lalu bergerak maju, Israel harus mengikuti. Tapi kalau tiang awan, tiang api itu turun lalu berhenti, berarti mereka harus berkemah. Mungkin nanti dalam ibadah kedua saya terangkan. Demikian halnya dengan kita. Firman dan Roh Kudus yang berdiam di dalam kita, itulah yang menuntun kita. Kemana pergerakan kita? Kemana arah kita? Kemana kita melangkah? Itu yang menuntun. Haleluya. Jadi ketika bangsa Israel tidak mau dituntun oleh Tuhan, sehingga Tuhan itu berubah menjadi musuh mereka. Tuhan memberikan tiang awan, tiang api. Tuhan memberikan manusia, itulah Musa sebagai gembala yang bisa mereka lihat, yang bisa mereka teladani, yang bisa mereka dengarkan secara langsung. Menyampaikan firman Allah. Tetapi justru mereka memberontak. Dan itu menjadi kebinasaan. Ayat 14. Seperti ternak yang turun ke dalam lembah, Terus. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Ya. Demikianlah engkau memimpin umatmu Terus. untuk membuat nama yang agung bagimu. Jadi Tuhan memimpin mereka sebenarnya tujuannya supaya mereka sampai ke tempat perhentian bagi kita adalah kerajaan 1000 tahun damai. Kalau saudara ikuti ibadah pendalaman Alkitab, saya sudah terangkan itu dalam beberapa bulan yang lalu. Perhentian bagi gereja adalah kerajaan 1000 tahun damai. Kesana kita dituntun, kesana tujuan kita, kesana arah. Hanya sangat disayangkan, Tuhan sudah memberikan tiang awan, tiang api kepada umatnya. Supaya umatnya itu sampai ke tanah perhentian. Mereka dipelihara, mereka dilindungi, mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka ditolong dalam segala pergumulan mereka. Bahkan dalam segala kesusahan mereka di padang gurun. Hanya sangat disayangkan. Justru sebaliknya mereka memberontak. Roh Kudus diberikan kepada kita bukan hanya sekedar memenuhi kita,
membuat kita senang, bahagia, merasa dipulihkan. Tidak. Tetapi Roh Kudus itu diberi kepada kita untuk memimpin. Amin. Tadi saya sudah kutip Yohanes pasal 16 ayat 13. Kalau ia datang, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Roma pasal 8 ayat 14 saya kutip. Roma 8 ayat 14. Semua Demikian, orang, ya, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. anak Allah. Ya. Saudara yang terkasih, ya, sebenarnya Rasul Paulus mengaitkan ini dengan seluruh umat Tuhan. Anak-anak Allah, Israel yang di bawah naungan tiang awan itu menyatakan mereka itu adalah anak-anak Allah. Mereka yang berjalan di bawah naungan perlindungan tiang awan itu menyatakan mereka itu adalah anak-anak Allah. Namun dalam perjanjian baru ini, kita yang dipimpin oleh Roh Allah, kita disebutkan sebagai anak-anak. Jadi kepada kita diberikan Roh Kudus bukan hanya memulihkan kita, ya, lalu memberikan bahasa roh, karunia, kemampuan untuk melayani, tidak. Tetapi roh itu lebih lagi akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Simson dipenuhkan dengan Roh Kudus dan awalnya hidupnya dipimpin oleh roh. Namun akhirnya Simson mulai bermain-main dengan dosa, kompromi dengan dosa. Dan tidak menghargai, melainkan meremehkan panggilannya. Maka akhirnya Simson kehilangan kekuatannya. Saya mau sampaikan bahwasanya kekuatan Simson tidak terletak pada rambutnya, tidak. Walaupun mungkin banyak orang berpikir kekuatan Simson itu terletak pada rambutnya. Maka setelah rambutnya itu dicukur oleh Delila, maka kekuatannya hilang. Tidak. Kekuatan Simson itu terletak pada Roh Allah yang ada dalam dirinya. Amin. Kekuatan kita terletak pada Roh Kudus yang berdiam di dalam diri kita. Kalau demikian, kenapa Simson tetap memelihara rambutnya? Sebagai tanda dia adalah nazir Allah. Artinya hidupnya sudah dikhususkan, sudah dipisahkan untuk Allah sejak dari dalam kandungan. Maka rambutnya yang dipelihara itu sebagai tanda. Kejatuhannya bukan saat rambutnya dipotong. Tidak. Jauh sebelumnya. Simson itu sudah mengalami kejatuhan. Dia bermain-main dengan dosa. Kompromi dengan dosa. Mulai meremehkan panggilannya. Merasa kuat. Walaupun sebenarnya sudah jauh dari Tuhan. Itu. Simson memang masih terlihat kuat. Masih terlihat seperti rohani. Ya. Tetapi perlahan rohaninya mati. Walau masih seperti terlihat kuat. Keadaannya masih terlihat biasa-biasa saja. Masih bisa tertawa. Bahkan lebih lagi, masih bisa jatuh cinta. Ya toh? Masih bisa jatuh cinta kan? Berulang-ulang. Baik kepada perempuan yang dia jumpai di Timna. Kepada Delila. Dia masih bisa tertawa. Masih bisa jatuh cinta. Masih merasa kuat. Mungkin juga masih percaya diri. Tetapi kalau kita lihat hal yang paling tragis dalam kehidupan Simson itu, tidak diketahuinya bahwasanya Allah telah meninggalkan. Hakim-Hakim 6 dan saya ikuti satu ayat 20. Demikian firman Tuhan. Iya. Lalu berserulah perempuan itu, Iya. orang Filistin menyergap engkau Simson. Iya. Maka terjagalah ia dari tidurnya serta katanya, Iya. seperti yang sudah-sudah aku akan bebas dan akan meronta lepas. Tetapi tidaklah diketahuinya Tidaklah diketahuinya bahwa Tuhan telah meninggalkan dia. Tuhan telah meninggalkan.
Jadi kondisi yang paling tragis dari kehidupan Simson itu adalah Tuhan telah meninggalkan. Itu yang sangat tragis. Kondisi yang paling mengerikan bukan saat rambutnya dipotong. Kondisi yang paling mengerikan bukan saat matanya dicungkil. Tidak. Tapi kondisi yang paling mengerikan, baik Simson maupun siapa saja, adalah orang yang kehilangan hadirat Allah. Kehilangan hadirat Allah. Itu kondisi yang paling mengerikan. Bukan saat rambutnya dipotong. Bukan saat matanya dicungkil. Tapi saat kehilangan hadirat. Di hari-hari ini mungkin juga banyak orang dalam kondisi seperti ini. Mungkin masih merasa baik-baik saja. Mungkin juga masih aktif. Baik dalam ibadah maupun juga dalam pelayanan. Masih terlihat seperti rohani. Tapi doa sudah dingin. Bahkan juga hati makin jauh dari Tuhan. Tanpa disadari, Tuhan sudah meninggalkan. Apakah kita juga seperti itu? Kita masih merasa kita rohani. Karena kita masih mengikuti ibadah-ibadah. Dan masih melibatkan diri dalam pelayanan. Kita merasa baik-baik saja, masih percaya diri. Tapi tanpa kita sadari, Tuhan sudah meninggal. Apalagi orang-orang muda, saya ingatkan. Saya sangat prihatin dengan orang-orang muda di zaman sekarang. Sudah sangat sulit menemukan orang-orang muda yang cinta Tuhan. Dan hati yang mengabdi kepada Tuhan. Mungkin masih aktif ibadah, masih aktif pelayanan. Baru-baru ini saya katakan kepada Ibu Gembala. Termasuk anak-anak remaja. Banyak anak-anak sekolah lebih aktif kegiatan rohani di sekolah daripada di gereja penggembalaan. Kenapa? Di sekolah tanpa filter. Mungkin dia di rumah melawan kedua orang tuanya. Malas, tidak pernah berdoa. Tapi di sekolah tampil pengurus rohani. Di penggembalaan ibadah tidak bertekun. Tidak ada kehidupan berdoa. Tidak ada persekutuan secara pribadi. Karakter tidak terbentuk. Tapi di sekolah karena punya skill, punya kemampuan. Guru kan tidak punya seleksi. Yang penting punya kemampuan masuk dalam pelayanan. Maka kalau di sekolah dia tampil sebagai pengurus rohani, saya belum salut. Kenapa? Tidak ada filter. Tapi kalau di penggembalaan, biasanya kan gembala lihat. Apalagi di GBUCM. Semua kan dilihat. Baik yang tua, yang berkeluarga, orang-orang muda, remaja. Kan ada seleksinya. Jangan pula, ya persepuluhan saja nggak beres. Doanya, persekutuan pribadinya tak ada. Ibadahnya pun bolong-bolong. Mudah sakit hati. Ya. Kalau ditegur mardandi, bahasa Ibraninya. Ya. Tapi mau jadi WL. Mau jadi singer. Gak laku. Gak laku. Ya, kalau seperti anak-anak remaja di sekolah mungkin gak ada seleksinya. Tapi kalau kita mau pelayanan kita, hidup kita dulu berkenan bagi Tuhan. Bukan pelayanannya, enggak. Hidupnya dulu. Kalau hidupmu berkenan,
baru nanti ibadah pelayananmu berkenan. Kan itu bedanya antara persembahan Kain dengan Habel. Tuhan berkenan kepada Kainnya dulu atau persembahannya? Kan sama-sama kan? Kain mempersembahkan persembahan, Habel juga mempersembahkan. Tetapi Alkitab mencatat, Tuhan tidak berkenan kepada Kain dan juga korban persembahannya. Jadi kalau Tuhan tidak berkenan kepada hidupmu, karena hidupmu tidak berubah, karaktermu tidak terbentuk, rohanimu naik turun, angin-anginan, pelayananmu pun juga tidak dikenan Tuhan. Kan begitu Kain. Saya ikuti satu ayat terakhir. Kejadian 4 ayat yang ketiga dimulai. Iya, Setelah beberapa waktu lamanya, iya. maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Terus, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, iya, yakni lemak-lemaknya. terus, Maka Tuhan mengindahkan Habel iya, dan korban persembahannya iya. itu. Kenapa? Habel dan persembahannya diindahkan. Kain tidak. Coba terus. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Iya, siapa yang lebih dulu ditolak Tuhan? Orangnya. Orangnya. Kalau Tuhan sudah menolak orangnya, persembahannya pun ditolak. Habel diterima oleh Tuhan, orangnya diterima dulu, persembahannya pun. Maka kalau pelayananmu, ibadahmu mau diterima Tuhan, hidupmu dulu. Hidupmu dulu. Persembahkan dulu hidupmu. Baru persembahkan pelayanan. Haleluya. Ini bukan hanya untuk saudara, tidak. Dimulai dari saya. Saya pun harus berjuang, berusaha. Selalu menyelidik diri. Mana hidupku Tuhan? Yang menyakiti hatimu. Yang mendukakan rohmu. Mana hidupku yang tidak layak? Selidiklah. Supaya aku berubah. Sehingga seluruh pelayananku layak berkenan. Semua yang kupersembahkan menyenangkan hatimu. Untuk semua. Baik kami. Baik saudara juga para pelayan-pelayan Tuhan. Termasuk juga anak-anakku yang remaja. Mari bawa hidupmu. Persembahkan hidup. Supaya pelayananmu juga layak berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Itulah tujuannya kenapa Tuhan memberikan Roh Kudus. Tiang awan dan tiang api dalam menuntun perjalanan kita, hidup kita, pelayanan kita, ibadah kita. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Kiranya Roh Kudus menolong kita.